Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Rahpani di channel YouTube saya. Di sini kita akan membahas tentang sistem akuntansi, yang dimana pada materi kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran ini yang akan menjelaskan tentang etika kecurangan atau fraud dan pengendalian internal. Materi ini penting karena dalam dunia bisnis dan organisasi, perilaku yang jujur, sistem yang baik, dan pengawasan yang tepat sangat dibutuhkan agar perusahaan bisa berjalan dengan sehat dan aman. Ya teman-teman, kita mulai pembahasan pada kali ini. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam, kita akan membahas tentang etika. Etika adalah prinsip perilaku yang digunakan individu dalam mengambil keputusan dan membimbing perilaku mereka dalam suatu situasi yang melibatkan konsep benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis, etika menjadi pedoman agar seorang tidak hanya berpikir tentang keuntungan, tetapi juga tentang benar dan salahnya sesuatu tindakan. Nah, kalau dalam dunia bisnis nih teman-teman, etika sangat penting karena keputusan yang salah bisa merugikan banyak pihak seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, bahkan masyarakat luas nih teman-teman. Itu tadi tentang etika. Kita masuk yang dua, yaitu masalah etika dalam lingkungan bisnis. Nah, dalam lingkungan bisnis nih teman-teman, ada beberapa masalah etika yang sering muncul, yaitu yang pertama, equity atau keadilan atau kewajaran. Misalnya terkait harga produk dan gaji eksklusif. Yang kedua, ada hak seperti wasteful bullying, pelecehan seksual, kesehatan karyawan, dan keberagaman. Yang ketiga, ada kejujuran. Contohnya iklan yang menyesatkan dan pelaporan yang tidak akurat. Dan yang terakhir, ada kekuasaan korporasi. Misalnya berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja dan keamanan produk nih teman-teman. Jadi etika bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga soal bagaimana perusahaan menjalankan usahanya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga kita masuk ke pengertian fraud. Fraud adalah referensi palsu yang dibuat oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan tujuan untuk menipu dan membujuk pihak lain agar mengandalkan fakta yang merugikan. Nah, tentunya ini sangat merugikan ya teman-teman. Bisa disebut juga dengan kata lain, ini fraud adalah tindakan curang yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain ya teman-teman. Nah, fraud ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam skala kecil maupun besar. Dan dampaknya ini bisa sangat merugikan perusahaan nih teman-teman. Tadi tentang fraud. Selanjutnya kita masuk ke kondisi tindakan penipuan. Agar suatu tindakan bisa disebut sebagai penipuan, ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama, representasi yang salah. Yang kedua, fakta material, yaitu fakta yang cukup penting untuk mendorong seorang bertindak. Yang ketiga, ada maksud, artinya ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataannya salah. Nah, yang keempat, ada ketergantungan yang dapat dibenarkan, yaitu pihak dirugikan memang wajar jika tergantung pada informasi tersebut. Yang kelima, cedera atau kerugian, yaitu fraud sudah menyebabkan kerugian bagi korban nih teman-teman. Kalau kelima unsur ini ada, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Terus kita lanjut yang kelima. Nah, kita lanjut ke yang kelima, level fraud. Fraud juga bisa dilihat dari tingkat atau levelnya nih teman-teman.
Pertama adalah fraud tingkat karyawan, yaitu ketika karyawan merubah uang tunai atau aset lainnya menjadi keuntungan pribadi. Itu juga bisa disebut sama ini kawan-kawan, korupsi ya. Yang kedua adalah fraud tingkat manajemen, yang biasanya lebih tersembunyi teman-teman. Pada level ini, perilaku tidak mengambil aset secara langsung, tetapi melakukan manipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat lebih kaya dan lebih sehat daripada kondisi sebenarnya. Namun, fraud tingkat manajemen ini biasanya lebih sulit untuk dideteksi karena dilakukan dengan cara yang rapi dan tersembunyi. Terus yang keenam ada fraud triangle. Fraud triangle ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada dorongan situasional seperti stres pekerjaan atau masalah pribadi yang memicu ketidakjujuran nih teman-teman. Yang kedua yaitu adanya akses langsung terhadap aset atau informasi yang bisa disalahgunakan. Yang terakhir etika, karakter atau moral, yaitu lemahnya moral yang membuat seorang berani bertindak tidak jujur ini teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari ketiga itu ya teman-teman. Jadi fraud biasanya tidak muncul begitu saja. Ada tekanan, ada kesempatan, dan ada kelemahan moral yang mendukung terjadinya kecurangan ini. Terus ada yang namanya skema fraud. Dalam materi ini dijelaskan beberapa skema fraud, yaitu yang pertama yaitu pernyataan penipuan, yang kedua korupsi, yang ketiga penyalahgunaan aset. 3 bentuk ini sering menjadi masalah utama dalam organisasi. Karena itu, perusahaan harus memiliki sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan sejak dini. Terus kita masuk ke pengendalian internal. Sekarang sistem pengendalian internal meliputi kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimana tujuannya itu yang pertama melindungi aset perusahaan, yang kedua menjamin keakuratan dan reliabilitas catatan serta informasi akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi operasional perusahaan dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan manajemen. Artinya, pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengaman agar aset perusahaan tidak disalahgunakan dalam laporan keuangan tetap dapat dipercaya. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa etika menjadi dasar perilaku yang baik, dan fraud adalah tindakan curang yang merugikan, dan pengendalian internal adalah sistem penting untuk mencegah serta mengurangi kecurangan dalam organisasi. Dengan etika yang baik dan pengendalian internal yang kuat, perusahaan bisa berjalan lebih sehat, transparan, dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton video tentang sistem akuntansi kita pada kali ini, yang semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Itu saja teman-teman semuanya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.